Shalom semuanya. Kita langsung buka di 1 Samuel 15 ayat 22. Demikian firman Tuhan, 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kita perhatikan di sini bahwa Tuhan lebih menyukai dalam hal persembahan. Bukan berarti kalau kita mempersembahkan suatu korban kepada Tuhan itu tidak baik. Saya tidak katakan seperti itu. Mempersembahkan suatu korban persembahan buat Tuhan itu baik. Tapi Tuhan itu jauh lebih menyukai kita mendengarkan suara Tuhan, kita memperhatikan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Ini berbicara suatu ketaatan. Karena Tuhan itu lebih menyukai suatu ketaatan daripada suatu persembahan daripada kita, ya. Karena dikatakan barang siapa yang mengasihiku, ia melakukan semua apa yang menjadi perintah-perintahku, ya. Jelas itu dikatakan di ayat yang dimana di Yohanes 14 ayat 15 dan 21 dikatakan barang siapa yang mengasihi aku ia akan melakukan segala perintahku, melakukan kehendakku. Memang kalau kita berbicara melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang maunya Tuhan, itu seringkali bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan kita, keegoan kita, kemauan akan diri kita secara pribadi. Kadang kita maunya A, tapi kadang kala maunya kita A ini nggak sesuai dengan kehendak Tuhan B. Dan tanpa kita sadari seringkali kita mengatur Tuhan dan memaksa Tuhan untuk menuruti dan mengikuti maunya kita, waktunya kita, caranya kita. Dan kita harus paham bahwa kita ini harus taat karena kita ini posisi seorang anak, dia posisi sebagai seorang bapak. Kita yang diciptakan, dia adalah pencipta. Jadi kita yang diciptakan harus taat ya kepada sang penciptanya. Memang Tuhan menciptakan kita itu dengan kehendak bebas, tapi Tuhan mengingatkan bagi setiap kita untuk hidup taat karena waktu kita taat mengikuti jalannya Tuhan, maunya Tuhan, pasti Tuhan itu menuntun kita pada jalan-jalan yang terbaik, yang melebihi dari jalan-jalan kita secara manusia. Kita hanya tahu batas hari ini, tapi Tuhan tahu batas jauh ke depan akan hidup kita. Jadi biarlah ketaatan ini harus kita benar-benar kita lakukan. Kenapa sih kita harus taat? Ya, karena ada beberapa hal kalau hidup kita taat itu ada hasil-hasil yang akan kita nikmati dalam hidup kita. Dan biarlah ketaatan itu kita jadikan menjadi suatu gaya hidup kesukaan, ya. Jadikan ketaatan itu menjadi kesukaan bagi kita sebagai gaya hidup kita. Kalau kita menjadikan ketaatan itu sebagai gaya hidup kesukaan dalam hidup kita, otomatis kita melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan itu nggak bukan suatu beban nih buat kita. Dengan sukacita kita taat, kita nurut, ya karena di mana dikatakan di satu firman ya kita lihat di Yohanes 4 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ada ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Di sini Yesus mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia. Ini jelas dikatakan bahwa ketaatan dalam melakukan kehendak Bapa harus dijadikan sebagai gaya hidup, kesukaan. Dan kesukaan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus Dia. Ya, walaupun Yesus tahu melakukan kehendak Bapa, dia harus menjalani yang namanya
disalib, ya, dicaci maki, ya. Memang ketaatan itu memang nggak enak. Tapi Yesus mau melakukan itu. Bahkan Yesus melakukan itu sampai di garis finish. Nah, dia melakukan bukan apa yang menurut kehendak daripada Yesus, tapi dia melakukan kehendak Bapa. Karena Yesus tahu dia anak, dan anak adalah melakukan kehendak Bapa dalam apa yang menjadi suatu hal yang sudah dipercayakan oleh seorang bapak kepada anak. Sama halnya, kalau kita sudah diberi tanggung jawab, diberi kepercayaan oleh bapak, maka kita harus taat. Kita harus mengerjakan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kita harus melakukan itu dengan suatu kesukaan, bukan suatu beban ataupun mengeluh, bersungut-sungut. Kok aku taat, kok hidupku mengalami banyak hal yang nggak enak-enak. Kelihatannya seperti itu. Tapi pada endingnya, kalau kita taat dan menjadikan ketaatan itu menjadi kesukaan dalam hidup kita, saya percaya kemuliaan Tuhan itu akan Tuhan janji, kemuliaan yang Tuhan janjikan atas kita itu akan kita terima. Dan pada akhirnya Yesus mendapatkan kemuliaan dari di mana dia melakukan kehendak Bapa sampai garis finish. Yesus naik ke surga, dia duduk dan bersama-sama dengan Bapa yang memerintah. Sama halnya, kalau kita menjadikan ketaatan sebagai kesukaan dan gaya hidup, kita akan menerima suatu kemuliaan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Dan taat ini harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan berikut hal yang kedua, ketaatan itu bukan hanya harus dijadikan sebagai gaya hidup, tapi ketaatan itu juga membawa suatu hasil. Hasil yang kita terima, yaitu keberhasilan dalam setiap aspek hidup kita. Dari apa yang kita lakukan, itu senantiasa Tuhan itu memberikan suatu keberhasilan dalam hidup kita. Ya, kita lihat ya, di ayatnya ketaatan itu membawa suatu keberhasilan. Kita lihat di Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 6. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jelas dikatakan bahwa ketaatan itu membawa keberhasilan. Dan kita tahu bahwa Petrus sudah semalaman, ya, sepanjang malam. Dia tidak mendapatkan ikan sedikit pun, ya. Bahkan mungkin kalau kita dalam posisi Simon Petrus, kita mungkin nyerah, seakan-akan nggak ada suatu pengharapan, nggak ada suatu keberhasilan. Bahkan sepanjang malam, Petrus itu menunggu, bekerja keras, tapi nggak dapat apa-apa. Padahal kita tahu Simon Petrus itu bukan nelayan yang biasa-biasa. Simon Petrus nelayan yang sudah sangat berpengalaman. Mungkin bisa dibilang sangat cakap ya Simon Petrus sebagai seorang nelayan. Karena itu bidangnya, kerjaannya sehari-hari. Tapi ada kalanya, apa yang menjadi kepintaran, pengalaman dari Simon Petrus, kepintaran kita, pengalaman kita, itu semua itu ada saatnya di mana itu kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi pada akhirnya waktu Simon Petrus mengalami satu kondisi itu dan Yesus datang, masuk di dalam perahu masuk dalam perahu Simon Petrus, sama halnya kalau Yesus masuk dalam kehidupan kita, masuk dalam perahu hati kita untuk kita dipimpin, untuk kita dituntun dalam pimpinan daripada Tuhan. Saya percaya apa yang kita kerjakan itu Tuhan pasti buat suatu hasil yang akan kita nikmati. Karena apa yang dialami oleh Simon Petrus itu adalah hal yang
sehari-hari yang bisa kita alami. Simon Petrus mengizinkan Yesus masuk dalam perahunya. Dan waktu di mana Yesus berfirman dan berkata untuk menyuruh Petrus ya untuk menyeberang ya. Bahkan dikatakan, guru sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruh aku menebarkan jala juga. Nah, Simon Petrus itu disuruh ya untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, menebarkan jalannya. Seakan-akan hal itu nggak masuk di akal, nggak mungkin, mustahil. Karena aku sudah melakukan itu, aku nggak dapat apa-apa. Karena Simon Petrus mempercayai Tuhan dan dia taat dengan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka itu Simon Petrus mengalami suatu keberhasilan. Sebab itu izinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita untuk memimpin, menuntun setiap langkah kita, dan izinkan Tuhan yang punya acara dalam hidup kita. Bukan kita yang memimpin, tapi Tuhan yang memimpin, dan saat Tuhan memimpin, dan Tuhan berfirman pada kita, untuk kita melakukan sesuatu walaupun itu rasanya kurang dimasuk akal dalam pikiran kita, kita lakukan. Karena saya percaya bahwa ketaatan itu membawa suatu hasil, keberhasilan yang akan kita nikmati. Dan pada akhirnya Simon Petrus pun menikmati suatu keberhasilan. Dia mendapatkan ikan dalam jumlah yang besar sampai jalannya koyak. Nah, ini satu bukti bahwa ketaatan membawa keberhasilan. Dan bukan hanya membawa keberhasilan, tetapi ketaatan itu membuat kita bisa berdiri teguh dalam suatu keadaan apapun. Kita nggak akan mudah goyah, nggak akan mudah jatuh. Ya, kita lihat di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 27, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang-orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Dikatakan di sini, setiap orang yang mendengarkan perkataan Yesus dan melakukannya, ia seumpama orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya itu di atas batu, bukan di atas, di sini dikatakan ya, bukan di atas pasir ya. Karena kalau kita membangun sebuah rumah bukan di atas dasar batu, sehingga badai, angin, hujan itu datang, maka robohlah itu. Di sini dikatakan banjir, angin, hujan, angin ya, itu melambangkan suatu permasalahan, suatu persoalan yang seringkali datang ya. Jadi kita harus membangun dan mendirikan itu di atas batu. Batu ini berbicara tentang kehidupan kita harus diletakkan di atas batu, yaitu batu itu berbicara di atas Yesus, batu karang kita ya. Kalau waktu kita ada masalah menghantam kita, kesulitan menghantam kita, walaupun hal-hal yang nggak enak, tapi kalau kita hidup taat, mendengar dan melakukan kehendak Tuhan, kita tidak akan sampai roboh, kita nggak akan sampai tenggelam, karena di situ ada tangan Tuhan yang menopang kita, yang mengangkat kita, yang mengeluarkan kita dari segala persoalan itu sendiri. Jadi ketaatan itu membuat kita bisa berdiri dengan teguh, tidak gampang goyah, nggak akan sampai jatuh tergeletak, sampai dibiarkan tenggelam, enggak. Karena orang-orang yang taat itu pasti ada di dalam covernya Tuhan, dalam pelindungannya Tuhan, masih ada dalam suatu lingkupannya Tuhan, sehingga apapun boleh Tuhan izinkan ya, tapi nggak sampai dibiarkan kita nggak ngalami sesuatu pertolongan Tuhan. Sama halnya tentang peristiwa Ayub ya.
Ayub dikatakan orang saleh, walaupun Tuhan izinkan masalah ini dan itu, tapi Ayub masih dalam cover Tuhan. Bahkan Tuhan berkata kepada si iblis, kau boleh eh, mengambil hartanya, anak-anaknya, tapi jangan pernah engkau sentuh, ambil nyawa daripada Ayub. Berarti masih ada covernya Tuhan. Sama halnya kalau kita hidup dalam berdiri dalam batu karangnya Yesus ya, hidup dalam pimpinan Tuhan, saya percaya apapun yang Tuhan izinkan masih dalam cover Tuhan. Dan di situ masih ada suatu pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang terulur buat kita sehingga kita boleh alami suatu kemenangan. Dan ketaatan bukan hanya membuat kita bisa berdiri teguh, tapi ketaatan dalam melakukan kehendak Tuhan bisa meluputkan kita dari malapetaka, dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang mungkin kita tidak tahu maksud orang ini jahat atau baik ya. Kita dilalukan itu semua. Karena kita lihat ya di Kejadian 6 ayat 13 sampai 14, terus lanjut di ayat 22. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, kita tahu kita seringkali banyak dengar kisah tentang Nuh ya, di mana Nuh diperintahkan Tuhan membuat suatu bahtera ya. Waktu Nuh diperintahkan membuat bahtera, waktu itu belum turun ya, belum turun air bah. Bahkan waktu Nuh membangun bahtera itu, Nuh pada ditawain sama orang-orang, ngapain bangun sebuah bahtera? Wong nggak ada turun hujan, nggak ada air bah. Anggapan itu orang melihat Nuh itu orang gila. Sama halnya. Karena kita kalau beriman, kita mengikut Tuhan, itu orang dunia melihat, orang ini senteng. Kok beriman pada sesuatu, mempercayai sesuatu yang belum ada. Mungkin orang dunia beranggapan demikian ya. Nah, tapi kita mau taat seperti Nuh. Waktu Nuh taat, dia nggak peduli apa kata orang, penilaian orang terhadap dia tetap taat. Tuhan nyuruh dia bangun batra, bahkan seukur-ukurannya berapa hasta, berapa meter, berapa. Nuh lakukan itu persis dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan Nuh nggak pernah nyimpang sedikit pun ya, sangat detail Tuhan memerintahkan dan sangat detail pun Nuh lakukan itu. Dan pada akhirnya Nuh diselamatkan dan diluputkan dari satu bencana air bah yang turun. Nah, jelas dikatakan kalau kita hidup melakukan perintah Tuhan, taat pada Tuhan, saya percaya akan diluputkan dari segala hal-hal yang buruk, malapetaka itu dijauhkan dan dilalukan. Tapi seringkali kita ini tidak bertanya terlebih dulu dengan Tuhan, atau kita menyampingkan Tuhan, kita lebih mendahulukan pikiran kita mendahulukan dengan menurut pandangan kita, oh ini baik, oh ini bagus, ini nanti hasil. Tapi kita nggak tahu apa yang nanti terjadi ke belakangnya. Kita lupa. Seringkali kita membiarkan Tuhan itu di belakang, kita yang memimpin di depan. Saya ingat ada satu kejadian peristiwa yang dimana saya dan suami itu ngalami ya. Waktu itu di perusahaan, waktu itu suami saya masih kerja gitu ya. Dan waktu itu perusahaannya go public ya. Nah, semua karyawannya disuruh beli tuh saham perusahaannya, perusahaan bosnya gitu. Suatu ketika suami saya juga mau beli, tapi sebelum dia mau beli tiba-tiba dia tuh kayak ingatkan, kenapa kau nggak tanya dulu sama Tuhan? Ini baik nggak? Ini benar nggak yang Tuhan mau? Lalu misalnya telepon saya waktu itu tanya, boleh nggak beli ini saham perusahaanku lagi go public?
Dan waktu itu Tuhan berfirman, nggak boleh beli. Nanti Tuhan punya cara tersendiri memberkati kita. Terus waktu itu suami saya taat dalam kondisi yang nggak mudah waktu itu. Karena semua pada teman-teman sekantornya beli dan dia hitung-hitung nih, cuannya itu besar sekali, banyak dapatnya kalau ini saham naik apa, dan diprediksikan oh pasti naik ini, saham ini apa gitu. Terus teman-temannya ngomong, ini anu nggak beli Talim, ayo beli beli gitu, ini popung harga di bawah, nanti when naik kamu untung akeh. Nah, waktu itu suami saya tergoda ya dengan ajakan dari teman-temannya, dengan bilang oh pasti naik pasti untung lah. Terus sempat waktu itu suami saya ambil lagi formulir, dia mau isi berapa slot ya, dia mau beli, tapi tiba-tiba ah enggak wes aku mau taat, dia tahan itu, dia tahan keinginannya untuk beli, dia memilih untuk taat walaupun hatinya itu bergejolak waktu itu. Dan berjalannya waktu sampai satu titik di mana saham itu ternyata turun, turun dari harga pembukaan. Semua teman-temannya pada sedih gitu ya, karena kehilangan uang, mereka mengalami kerugian. Tapi satu-satunya yang terselamat waktu itu suami saya, ya. Dan di situ saya melihat bahwa waktu kita taat mau mendengar perintah Tuhan, dan kita nggak membiarkan hidup kita yang memimpin, tapi membiarkan Tuhan yang memimpin hidup kita, itu diselamatkan dari hal-hal yang buruk, diselamatkan dari yang namanya kerugian, kecelakaan. Dan seringkali kenapa kita mengalami suatu kerugian, hal-hal yang tidak kita inginkan, karena kita seringkali lupa mendahulukan Tuhan, bertanya, ini benar nggak Tuhan langkahku ini? Jangan sampai kita berjalan menurut pola pikir kita sendiri. Oh pasti ini hasil kok, nanti ini pasti berkembang. Wah orang ini bisa dipercaya kok. Pasti orang ini balik no apa gini, nanti kasih omset yang besar gini-gini. Percayalah, kalau kita hidup yang mau dipimpin Tuhan bukan menurut hikmat dan pengertian kita sendiri, saya percaya yang namanya kerugian itu akan dijauhkan, akan dilalukan, saudara ya. Karena saya juga mengalami secara pribadi, adik saya itu sempat pernah ngajak saya bisnis. Ayo C, bisnis kita beli rumah-rumah lelang, terus kita diriin apa usaha rumah kos-kosan. Waktu itu saya mau mengiyakan, tapi entah kenapa saya jawab ke adik saya seperti ini, aku doa dulu, aku tanya sama Tuhan. Lalu adik-adik saya ngomong, ala cek, lapo teh doa-doa, wis lah, pokoknya cece mau wis pasti jalan lah ini, pasti omsetnya bagus apa gini-gini. Adik saya ngomong gitu, enggak kasih cece waktu lah untuk tanya, berdoa dulu. Saya waktu itu minta waktu seminggu waktu itu, seminggu ya. Terus bukan hanya usaha kos-kosan waktu itu, ada jenis usaha apa gitu yang tadi saya ajak juga gitu ya. Dan waktu itu Tuhan berfirman dan berkata kepada saya bahwa saya nggak boleh melakukan bisnis kerjasama dengan adik saya. Ya, waktu itu saya nurut, saya lakuin nih. Saya nurut, walaupun saya nggak tahu alasannya kenapa Tuhan nggak ngizinin ya. Padahal jujur, secara manusia siapa sih yang nggak pingin hasil yang lebih banyak ya? Semua manusia pasti pingin hasil yang lebih banyak. Tapi saya memilih taat dan ternyata berjalannya waktu, saya melihat waktu adik saya jalani bisnis ini, dia sampai habis, sampai rugi, sampai mobil yang dia punya mau dioper kreditkan. Dia bilang, cek, aku sudah akeh rugi gini-gini, mau nggak? Ini mobilku oper kredit. Saya bilang enggak. Nah, kita melihat bahwa hidup yang dipimpin Tuhan dalam kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan, dan kita menjadikan ketaatan sebagai gaya hidup kita, menjadi kesukaan bagi kita, maka kita akan menikmati ketaatan itu. Ada hasil yang kita peroleh, kita
diberi kekuatan untuk berdiri teguh walaupun ada masalah, angin, badai, hujan apa silih berganti dalam hidup kita, kita nggak akan kita nggak akan sampai tenggelam, kita nggak sampai eh, nggak menemukan jalan keluar. Pasti ada pertolongan Tuhan karena masih ada dalam cover Tuhan. Terus bukan itu aja, kita diluputkan dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak kita ketahui, kerugian, dijauhkan, dilalukan itu semua. Dan di situ kita menikmati dari hasil dari ketaatan. Memang ketaatan itu nggak mudah dan sangat bertentangan dengan kedagingan kita secara manusia. Tapi nanti kalau kita lakukan hari demi hari dengan pimpinan Tuhan, dengan kita hidup dalam suatu perintah-perintah Tuhan, kita mentaati dan mentaati sebagai suatu kesukaan, saya percaya hasil-hasilnya akan kita nikmati. Dan kita akan menikmati, kita bisa menceritakan bahwa suatu ketaatan itu adalah suatu hal yang membawa keuntungan, bukan yang membawa kerugian. Sekian firman Tuhan.